Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin, hadirat, para peserta Zoom, kawan-kawan di Rumah Sakit Jiwa Magelang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas pembahasan yang sangat penting tentang bagaimana bawa'ithul khalas minadz dzunub. Itu perkara-perkara apa yang bisa, faktor-faktor yang memacu kita untuk bisa meninggalkan dosa-dosa. Karena kalau kita ingin bertobat, syaratnya harus meninggalkan dosa-dosa ya. Karena di antara syarat diterimanya tobat adalah al-iqla' anidz-dzam, meninggalkan dosa. Baru tobat kita bisa diterima ya. Jika seorang masih melakukan dosa dan dia bertobat dari dosa tersebut sementara dia masih terus bergelimang dengan dosa tersebut, maka tidak dikatakan dia bertobat. Dan kita tahu bahwasanya taubat adalah ibadah yang agung yang diwajibkan secara fauri. Fauri maksudnya segera. Oleh karenanya menunda taubat adalah dosa tersendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Berlombalah atau segeralah, cepatlah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Hendaknya kalian seluruhnya kaum beriman bertobat kepada Allah, semoga kalian beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Dan kita sekarang berada di zaman yang fitnah luar biasa ya, fitnah luar biasa, sebab-sebab maksiat, faktor-faktor yang menjerumuskan, memudahkan manusia terjerumus dalam maksiat sangat besar. Terutama dengan adanya keterbukaan, adanya medsos ya. Orang-orang semakin bebas ya, bebas dalam pemikiran, bebas dalam menampilkan aurat dan yang lainnya. Ini kenyataan menyedihkan sampai-sampai hal-hal yang merupakan memalukan sudah tidak memalukan lagi ya. Saking banyak orang yang melakukannya. Orang-orang membuka aurat tanpa malu-malu. Orang-orang berzina tanpa malu-malu ya. Bahkan berzina masih diulu-ulukan. Dan banyak hal ya. Karena demikianlah kondisi kita di zaman sekarang yang ya qadarullah penuh dengan sebab-sebab maksiat. Dan saya sering sampaikan, siapa yang memegang HP, yang berinteraksi dengan medsos, dia pasti bermaksiat. Bermaksiat dengan matanya, bermaksiat dengan pendengarannya, bermaksiat dengan komentarnya. Ya, maka perlu bagi kita untuk mempelajari sebab-sebab agar kita bisa meninggalkan maksiat. Dan banyak di antara kita atau sebagian dari kita menyadari dia tidak suka dengan maksiat, tapi dia terbelenggu dengan syahwatnya. Terbelenggu dengan kesenangannya ya. Karena kita tahu maksiat itu memang menyenangkan. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huffatin nar bisyahwat, huffatil jannah bil makarih, wa huffatin nar bisyahwat." Bahwasanya surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, kemudian neraka diliputi dengan perkara-perkara yang sesuai dengan syahwat, menyenangkan, sesuai dengan hawa nafsu. Ya, sesuai dengan hawa nafsu. Oleh karenanya seorang terjerumus dalam maksiat dan dia sadar dia sedang bermaksiat kepada Allah, namun dia tidak kuasa untuk terlepas dari maksiat tersebut. Kenapa? Karena kelezatan yang dia rasakan. Entah terjebak dengan khamar sehingga dia tidak bisa meninggalkan khamar karena kelezatan khamar yang selalu dia idam-idamkan. Entah dia terjebak dalam kelezatan zina atau berselingkuh sehingga dia berzina. Dia tidak bisa meninggalkan zina tersebut ya. Atau entah dia terjebak dengan
hobi melihat hal-hal yang haram, melihat film-film porno misalnya, atau melihat gambar-gambar wanita yang cantik misalnya, yang dia tahu itu maksiat namun dia tidak bisa melepaskan dirinya dari kebiasaannya, ya. Kenapa? Karena dia tidak kuasa, dia sudah terjerat dan ditawan oleh syahwatnya. Dan banyak hal-hal, ya. Bagian juga berkaitan dengan makan uang haram, dia kerja di instansi yang haram, atau dia meraih rezekinya dengan cara yang haram. Dia tahu itu haram namun dia tidak bisa meninggalkannya. Kenapa? Karena dia tidak sanggup seandainya dia meninggalkannya. Mungkin dia akan hidup susah. Dia tidak kuasa melihat keluarganya hidup susah dan dia pun tidak siap untuk hidup susah. Sehingga dia terus terjebak dalam maksiat tersebut. Dan kita tahu maksiat banyak bentuknya, terlebih lagi di zaman sekarang. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang melampaui batas dan mendahulukan kehidupan dunia, maka sungguhnya neraka adalah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan orang yang takut dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan jiwa nafsunya, ya nafsunya dari hawa nafsu, dia kekang dirinya, jiwanya dari hawa nafsu, ya, dia lawan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Memang untuk bertobat, untuk meninggalkan maksiat butuh perjuangan. Butuh perjuangan, ya. Karena seorang melawan sesuatu yang digandrunginya, sesuatu yang sesuai dengan seleranya, ya, maka sulit, ya. Saya pernah didatangi oleh seorang pemuda yang menangis di depan saya, tidak mampu dia meninggalkan kebiasaan buruknya. Dia tahu itu maksiat namun dia tidak kuasa untuk meninggalkannya, ya. Ya, ada sebagai saya tahu ada seorang dia tidak mampu meninggalkan zina, ya. Sudah terjebak, kalau tidak berzina dia gelisah, ya. Sehingga dia harus terjebak dalam zina dan dia itu maksiat, dia tahu itu dibenci oleh Allah, namun syahwat telah mendominasinya, syahwat telah menawannya, apa boleh buat. Maka pada kesempatan kali ini, ya, kita ingin membacakan pernyataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Hidatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin. Ada satu poin yang dibawa oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tentang sebab-sebab seorang bisa meninggalkan maksiat. Ada sekitar 20 sebab. Mudah-mudahan kita bisa selesai, kalau enggak kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain, ya. Karena sebagaimana saya katakan tadi, sebagian kita tahu kita sedang bermaksiat namun tidak kuasa untuk meninggalkannya. Makanya di antara doa zikir pagi petang kita mengatakan abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi, yaitu ya Allah, aku mengakui segala nikmat yang kau berikan kepadaku, wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Di antara sebagian ulama menafsirkan kata abu'u maksudnya aku memikul dosa yang aku belum bisa meninggalkannya dan aku tahu itu adalah dosa. Ya, aku tahu itu adalah dosa namun aku tidak mampu meninggalkannya. Maka ampunilah aku ya Allah. Maka kita renungkan perkataan Al-Imam Al-Murabbi Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam penjelasan yang sangat indah, ya, yang membantu seorang untuk bisa meninggalkan maksiat yang menawannya dan menjeratnya. Ada sekitar 20, saya akan bacakan satu persatu, dan ini penting bagi kita semua, ya, karena sebab-sebab maksiat berada di sekeliling kita, ya. Sebab-sebab maksiat bahkan di tangan kita, di HP terkadang, ya. Dan tentu maksiat bertingkat-tingkat, ya. Saya katakan dari semua maksiat yang besar sampai maksiat yang kecil. Dari ada yang hobi berzina tidak bisa meninggalkannya, hobi minum khamar tidak bisa meninggalkannya, hobi nonton film porno tidak bisa meninggalkannya, hobi onani tidak bisa meninggalkannya, ada hobi nonton film tidak bisa meninggalkannya, dan banyak hal yang semua itu maksiat. Hobi nonton sinetron tidak bisa meninggalkannya, itu semua maksiat. Yang tidak lain menunjukkan bahwasanya sang pelaku sedang dikuasai oleh hawa nafsunya. Baik, kita bacakan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para rekan-rekan, para tenaga medis di Rumah Sakit Jiwa Magelang, ya. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa amma
taqwiyatu ba'ithid din fa innahu yakunu bi umur. Adapun faktor agama yang bisa membantu seorang untuk meninggalkan maksiat maka bisa dilakukan dengan perkara-perkara berikut ya. Menguatkan faktor agama untuk bisa meninggalkan kemaksiatan adalah melalui perkara-perkara berikut. Yang pertama, ahaduha ijlalullah tabaraka wa ta'ala an yu'sa wa huwa yara wa yasma'. Wa man qama biqalbihi mashhadu ijlalihi lam yutawi'hu qalbuhu lidzalika albattah. Yang pertama adalah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah agung untuk dimaksiati, jangan dimaksiati. Sementara Allah mendengar dan Allah melihat. Ya, barang siapa dalam hatinya hadir pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya maka hatinya tidak akan tunduk kepada hawa nafsunya sama sekali. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu hal yang membuat kita untuk bisa meninggalkan maksiat adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali kita pelajari asma dan sifat-sifat Allah. Bahwasanya Allah Maha melihat, Allah mendengar, bahwasanya Allah Maha agung. Ya, makanya Allah berfirman, "Wa qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Sementara bumi pada hari kiamat kelak dalam genggaman Allah dan langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan. Allah juga berfirman tentang perkataan Nabi Nuh alaihi salam, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah telah menciptakan kalian dengan tahapan-tahapan. Tidak ada yang bisa menciptakan dengan tahapan-tahapan yang kita lihat dengan mata kepala kita kecuali Rabbul Alamin, ya. Dokter tahu bagaimana tahapan manusia. Dari nutfah, kemudian air mani, kemudian berubah sampai kemudian daging dan kemudian menjadi anak, kemudian dilahirkan dari kecil, dari tidak bisa apa-apa, kemudian merangkak sampai berdiri, sampai besar, sampai kemudian kokoh dan kuat, kemudian menjadi tua, kemudian saya meninggal dunia. Siapa yang bisa menciptakan seperti ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama kita lihat Allah menciptakan hewan juga demikian, pohon juga demikian. Makanya Allah mengatakan, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Ya. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah sementara Allah telah menciptakan kalian secara bertahap? Ya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, "Faman fa'ala hadza wa qadira alaihi fa huwa haqqu an tu'azzimuh." Barang siapa yang menciptakan kalian dan mampu menciptakan kalian dengan tahapan-tahapan seperti ini, maka dia berhak untuk diagungkan. Ya. Tatkala seorang mudah untuk bermaksiat kepada Allah, berarti pengagungannya kepada Allah kurang. Pengagungannya kepada Allah kurang, maka seorang berusaha untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi antaranya dengan mempelajari sifat-sifat Allah, ya. Nama-nama Allah sehingga dia pun takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, lihatlah bagaimana Jubair bin Mut'im, ya, radhiyallahu taala anhu, apa sebab dia masuk Islam? Sebab dia masuk Islam ketika dia mendengar suatu ayat dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat Maghrib, dalam salat Tur. Dalam surat At-Tur ayat tersebut Allah berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun." Ketika dia sedang datang ke kota Madinah, dia mendengar Nabi, dia masih kafir, dia mendengar Nabi baca dalam salat Maghrib surat At-Tur yang artinya am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakannya? Am humul khaliqun, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi dan mereka tidak meyakini? Ya. Kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi an yatir, hampir jantungku terbang ketika mendengar ayat tersebut. Kemudian dia berkata juga, wa dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi, dan itulah sebab pertama iman masuk dalam hatiku. Kenapa? Dia lihat ayat-ayat yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sebab iman beliau. Tapi yang pertama, yang kedua, sebab yang membuat seorang, faktor yang menyebabkan seorang bisa meninggalkan maksiat meskipun dia sudah terjerat dalam kemaksiatan adalah masyhadu mahabbatihi subhanah fayatruku maksiyatahu mahabbatan lahu, yaitu menghadirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meninggalkan kemaksiatan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sungguhnya orang yang mencintai taat kepada yang dia cintai. Ya, seorang yang mencintai akan taat kepada yang dia cintai.
Wa afdalut tarki tarkul muhibbin. Dan sebaik-baik meninggalkan adalah meninggalkannya orang-orang yang mencintai. Dia meninggalkan sesuatu demi demi yang dia cintai. Kama anna afdalat ta'ati ta'atul muhibbin. Sebagaimana ketaatan yang terbaik adalah ketaatan yang dilakukan oleh orang yang mencintai. Dia melakukan ketaatan karena cinta kepada yang dia taati. Ya. Fa baina tarkil muhibbi wa ta'atihi wa tarki man yakhaful adzab wa ta'ati baunun ba'id. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tentu berbeda antara orang yang meninggalkan maksiat karena cinta kepada Allah dan melakukan ketaatan karena cinta kepada Allah, berbeda dengan orang yang melakukan maksiat, yang meninggalkan maksiat karena takut azab dan taat kepada Allah karena takut azab. Dua-duanya bagus ya. Yang satu meninggalkan maksiat karena takut diazab oleh Allah. Demikian juga dia melakukan ketaatan karena takut diazab oleh Allah. Yang satunya meninggalkan maksiat karena cinta kepada Allah dan melakukan ketaatan karena cinta kepada Allah. Antara duanya jauh berbeda, kata Ibnu Qayyim. Ini lebih agung. Seorang yang mencintai Allah, dia meninggalkan maksiat karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau orang benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia tidak ingin melanggar apa yang diperintahkan oleh yang dia cintai. Sebagaimana seorang penyair berkata, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Engkau bermaksiat kepada Allah sementara engkau menampakkan seakan-akan engkau mencintai Allah. Hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Ini sungguh aneh dalam analogi. Bagaimana seorang mengaku cinta kepada Allah tapi dia bermaksiat kepada Allah. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau benar-benar cintamu kepada Allah itu adalah benar, tentu kau akan taat kepada Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sungguhnya yang mencintai akan taat kepada yang dia cintai. Suatu kaidah yang benar. Seorang mencintai akan taat kepada yang dia cintai. Tapi dia ngaku dia cinta, ternyata dia membangkang, melakukan yang dilarang, maka ini cintanya dipertanyakan. Jadi, ikhwan, ini perkara yang kelihatannya sepele tapi sangat luar biasa. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah sehingga kita cinta kepada Allah. Kita tahu bahwasanya Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita kepada kita. Kata Nabi SAW, Allahu arhamu bi ibadi min hadi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kita hadirkan dalam diri kita benar-benar bahwasanya Allah lebih sayang kepada kita. Sehingga kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita pelajari sifat-sifat Allah. Nah, kalau kita beribadah kan ada khauf, ada roja, ada cinta, ya. Dan saya ada kajian khusus tentang sebab-sebab cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda antara orang yang beribadah hanya khauf dan roja tanpa cinta dengan orang yang beribadah kepada Allah khauf dan roja disertai dengan cinta. Dia akan semangat. Dia akan merasakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia mau maksiat, dia takut kecintaan Allah berkurang kepadanya. Dia takut. Ya, dia cinta kepada Allah. Dia tidak ingin melanggar, ya, apa yang diperintahkan oleh zat yang dia cintai. Ini perkara yang kedua, membantu seorang untuk meninggalkan kemaksiatan. Perkara yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, ats-tsalitsu masyhadun ni'mati wal ihsan fa innal karim la yu'amilu bil isaa'ah man ahsana ilaihi. Yaitu menghadirkan nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, ya. Sungguhnya orang yang baik, orang yang tahu diri yang baik, tidak mungkin berbuat buruk kepada orang yang berbuat baik kepadanya, ya. Kalau orang baik sama kita, sering bantu kita, masa kita balas dengan keburukan? Wa inna ma yaf'alu hadza li'amun nas, yang melakukan begini orang-orang yang buruk, membalas kebaikan dengan keburukan tuh orang yang sangat buruk, membalas air susu dengan air tuba, ya. Ya, ini tentunya adalah perkara yang buruk. Madu dibalas dengan racun, ya. Seharusnya kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita membalas dengan kebaikan, ya. Fala yamna'hu mashhadu ihsanillah falyamna'hu mashhadu ihsanillah wa nikmatihi an ma'siyatihi haya'an minhu. Hendaknya seorang ketika mengingat anugerah yang Allah berikan kepada dia, nikmat yang Allah berikan kepada dia, hendaknya dia meninggalkan maksiat karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. An yakuna khairullah wa in'amuhu nazilan ilaihi. Dia malu, dia bermaksiat sementara kebaikan Allah berikan kepada dia, nikmat Allah turunkan kepadanya, ya. Wa mukhalafatuhu wa ma'asihi wa qaba'ihu sa'idatan ila rabbih. Kenikmatan turun kepada dia sementara maksiat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilaporkan kepada Allah bukanlah
Salat bukanlah zikir tapi nonton film, lihat ini, dengar musik, joget-joget dan yang lainnya. Ghibah namimah, ya. Durhaka kepada orang tua, menzalimi istri, menzalimi anak-anak, menzalimi tetangga dan yang lainnya. Hendaknya dia malu kepada Allah. Allah berikan dia banyak kenikmatan turun dari Allah kepada dia, sementara amalan buruk yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Famalakun yanzilu bihadza wa malakun ya'ruju bihadza fa aqbih biha min muqabalatin. Bayangkan, malaikat turun bawa rahmat kepada dia, sementara malaikat laporkan kepada Allah tentang keburukan yang lakukan, maka sungguh buruk orang yang membalas kebaikan Allah dengan kemaksiatan. Ini di antara hal yang benar-benar membantu seorang, ya, untuk meninggalkan kemaksiatan ketika dia ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Makanya di antara tafsiran dari ayat dalam surat Yusuf, ya, ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha dengan godaan yang sangat luar biasa, kecantikan yang luar biasa, tertutup dalam suatu kamar, tidak ada yang melihat, sementara Zulaikha sudah berhias dengan secantik-cantiknya, ya, sementara syahwat Zulaikha sudah bergelora dan Nabi Yusuf masih muda. Di antara hal yang buat Nabi Yusuf tidak ikut dengan rayuan Zulaikha adalah dia ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Innahu rabbi ahsana mathwaya." Innahu rabbi, sungguhnya Rabbku. Rabbku di sini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan majikanku, yaitu suami, majikan laki-lakiku, dan ada tafsiran yang mengatakan Rabbku maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana aku bermaksiat kepada Allah dengan mengikuti syahwatmu, wahai Zulaikha? Sementara Allah telah berikan aku banyak kenikmatan. Ini hal yang, ya akhi, tatkala kita ingat-ingat, ya Allah, Allah sudah berikan saya, Allah tutup aib saya, Allah Subhanahu wa taala berikan saya rezeki, Allah berikan saya rumah, Allah berikan saya istri, Allah berikan saya anak, Allah berikan saya pekerjaan, banyak orang susah. Kemudian saya balas kebaikan Allah dengan maksiat, dengan niat yang tidak-tidak, dengan dengar yang tidak-tidak, ya, dengan korupsi, dengan mengambil harta orang, dengan minum khamar, dengan berzina dan yang lainnya. Ya, apa kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya di antara hal yang bantu seorang berhenti dari maksiat, ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kamu enggak malu. Allah berikan kau kenikmatan. Ketika kau bersendirian, kau bermaksiat kepada Allah. Sementara nikmat terus turun. Kau sedang bermaksiat, Allah turunkan nikmat kepada engkau. Kau tidak malu. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam. Dia berhenti, tidak. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Kata dia, Allah berbuat baik kepadaku. Bagaimana saya bermaksiat? Allah buat saya beriman. Allah buat saya bisa menafsirkan mimpi. Allah menyelamatkan saya. Dan banyak kenikmatan yang dia ingat sehingga dia tidak bermaksiat kepada Allah. Ini di antara hal yang membantu seorang untuk meninggalkan maksiat. Ingat, malu kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Italah masing-masing kita renungkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Kalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah, kau tidak bisa menghitung-hitungnya. Kau suruh orang satu dunia, suruh hitung nikmat yang ada di dirimu, mereka tidak bakalan mampu. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat zahir, nikmat batin. Wa asbaghu alaikum ni'amahu zahirah wa batinah. Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian yang zahir maupun batin. Alhamdulillah. Maka jika seorang yang bermaksiat, pikir-pikir dulu, renungkan dulu, ya. Pantaskah kita membalas air susu dengan air tuba, membalas madu dengan racun? Kalau Allah cabut kenikmatan tersebut, Allah berhak, ya. Taib. Yang keempat, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ar-rabi' mashhadul ghadab wal intiqam. Fa inna Rabb ta'ala idza tamada al-'abdu fi ma'siyatihi ghadib wa idza ghadiba lam yakum li ghadabihi syai' fadlan an hadzal 'abdi dha'if. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, itu menghadirkan bagaimana kemarahan Allah dan kemurkaan Allah, bagaimana Allah menyiksa, azab Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba terus-menerus ngeyel dalam maksiat, Allah akan murka kepadanya. Allah akan, kalau kamu tidak punya malu untuk mengingat kenikmatan Allah, lanjutkan pada berikutnya. Hati-hati, Tuhanmu bisa murka kalau kau terus-menerus dalam maksiat. Ya, makanya kalau ada orang kebongkar melakukan kemaksiatan, itu bukan berarti bukan pertama kali melakukan kemaksiatan. Biasanya kata para ulama sudah berulang-ulang. Allah tutup, Allah biarkan, dia lakukan lagi. Allah tutup, dia biarkan, dia ulangi lagi. Dia korupsi, dia enggak ketahuan. Dia korupsi enggak ketahuan. Akhirnya ketahuan. Dia berzina, enggak ada yang tahu. Dia yang berzina, enggak ada yang tahu. Berzina akhirnya kebongkar. Ya, bukan pertama kali. Ada orang meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, lagi main judi, kemudian meninggal. Bukan pertama kali main judi, itu sudah main judi berulang-ulang. Seperti ada kawan yang cerita, tetangganya meninggal lagi pegang kartu, kemudian meninggal, kaku, dalam kondisi kaku, meninggal. Ada yang meninggal
Dan banyak kejadian meninggal di atas perut wanita sedang berzina. Di berita juga ada. Itu bukan pertama kali dia lakukan. Allah kasih kesempatan, dia terus lagi. Ada saatnya Allah murka kepada dia. Ya, ghadab. Allah murka kepada dia, ya, karena dia maksiat tidak berhenti-berhenti. Kata Ibnu Qayyim, wa idza ghadiba lam yakum li ghadabi syai'. Kalau Allah sudah murka, tidak ada yang bisa menahan kemurkaannya. Fadlan, satu dunia suruh melawan tidak bisa. Ya, satu dunia berkumpul untuk menghadapi siksaan Allah, teguran Allah, enggak ada yang mampu. Apalagi hamba yang dhaif, kita ini lemah. Ini lemah, sangat lemah, tidak bisa berkutik apa-apa, dikasih sedikit penyakit enggak bisa apa-apa. Allah sentil otak kita, saraf kita dicabut sedikit, masuk ke rumah sakit jiwa Magelang. Kita enggak bisa apa-apa kita ini. Bangga dengan ini, maksiat. Ada saatnya kalau Allah murka, maka bertobat, terus bertobat. Kalau Anda belum bisa meninggalkan, masih terus bertobat, istighfar, yang berhenti-berhenti. Ya. Tidak ada yang mampu melawan kemurkaan Allah, apalagi seorang hamba yang sangat lemah, ya. Taib, yang berikutnya, ya, ini ada 20, makanya saya agak cepat-cepat, ya. Al-khamis, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, perkara yang kelima yang bantu seorang untuk meninggalkan maksiat, masyhadul fawat. Itu maknanya adalah menghadirkan tentang perkara yang terluput atau yang hilang dari kita, kenikmatan yang hilang. Ini mengenai kenikmatan yang hilang. Wa huwa ma yafutuhu bil ma'asiyah min khairi dunya wal akhirah. Maksudnya adalah kenikmatan-kenikmatan dan kebaikan yang terluput darinya gara-gara maksiat. Baik kenikmatan dunia maupun kenikmatan akhirat. Wa ma yahdutsu lahu biha min kulli ismin madhmumin aqlan wa syar'an wa urfan wa tazulu anhu min al asma'il mamduha syar'an wa aqlan wa urfan wa yakfi fi hadzal mashhad mashhadu fawat, ya. Yaitu apa yang terjadi, ya, dari segala nama yang buruk ketika dia bermaksiat, ya, kebaikan yang buruk secara akal maupun secara syara' maupun secara urf, ya, akan menempel pada dirinya. Wa tazulu anhu minal asma'il mamduha syar'an wa aqlan wa urfan, dan akan hilang darinya nama-nama yang terpuji baik secara syariat, secara akal maupun secara urf. Orang kalau maksiat kan demikian, ya, melakukan maksiat maka tercela, pujian yang indah akan dicabut darinya, ya. Dan cukup untuk menghadirkan hal ini masyhadu fawatil iman alladhi adna mithqalu dzarratin minhu khairun minad dunya wa fiha adhafan mudha'afah. Cukup kita menunjukkan hal ini bahwasanya kalau kita bermaksiat, iman yang terendah yang kita miliki akan hilang. Iman terendah yang kita miliki akan hilang. Padahal iman yang sedikit tersebut, ya, adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik berlipat-lipat. Bukankah Nabi SAW contoh mengatakan, rakaatul fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat yang dilakukan sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. Benar, 2 rakaat kita kerjakan berapa menit sih? Berapa menit? Cuma 3 menit mungkin. Apalagi disunahkan kita kerjakan dengan singkat, dengan 2 menit selesai. Disunahkan cepat memang, bukan dilama-lamain. Kita ngerjakan 2 rakaat sebelum subuh 2 menit misalnya. Ini kata Nabi lebih baik pada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena pahalanya abadi dan sempurna. Lebih baik daripada kalau kita jadi raja dunia. Seluruh presiden di dunia, seluruh raja ditunduk pada kita. Masih lebih baik pahala 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kalau kita bermaksiat, ya, Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa melakukan kemungkaran, melihat maksiat, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau tidak mampu maka ingkari dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau tidak mampu dia ingkari dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu iman yang paling rendah. Sekarang dia bukan ingkari hatinya, dia suka melakukannya. Bukankah tingkatan kemungkaran, kalau kita kemungkaran 3. Pertama kita ingkari dengan tangan, yang paling sempurna. Kalau tidak mampu dengan lisan, kita ingkari dengan tulisan, dengan komentar. Kalau tidak mampu, maka kita minimal kita benci. Ini bukan benci. Ini cinta dengan maksiat, melakukan, tenggelam dalam maksiat tersebut. Jadi kadar iman yang rendah dalam menyikapi kemungkaran hilang dari kita. Yang kadar keimanan kecil ini kalau kita lihat pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Agar kita tuh sadar bahwasanya kita rugi, banyak yang rugi dari kita, yang hilang dari kita ketika kita sedang bermaksiat. Paling tidak minimal ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu adna mithqala dzarratin minhu, bahwasanya iman yang paling kecil, yang ukuran dzarrah daripada keimanan lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya, berlipat-lipat ganda. Fa kaifa yabi'uhu bi syahwatin tadhhabu ladzatuha wa tabqa su'u ma'isyatiha.
Wa tadhhabu syahwata baqa syaqwah. Kata dia bagaimana kemudian dia jual imannya, dia bayar imannya untuk membeli syahwat. Untuk membeli syahwat yang akan hilang kelezatannya. Syahwat berapa menit sih? Seorang berzina taruhlah berapa? 5 menit, 10 menit, setengah jam berzina selesai. Seorang nonton film yang tidak nonton berapa? Setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus selesai. Seorang mungkin minum khamar ya, kemudian kelezatan tersebut akan hilang. Sementara dia bayar dengan imannya, yang ini adalah modal dasar dia sangat besar. Ya, untuk akhiratnya. Dia beli syahwat tersebut dengan imannya, ya. Yang untuk beli syahwat yang lezatnya akan hilang, kemudian tersisa adalah kehidupan yang buruk setelah itu. Tadhhabu syahwatu wa tabqa syaqwah. Syahwat hilang, yang tersisa penderitaan. Ya akhi, semua orang melakukan maksiat. Kalau maksiat sudah selesai, dia pasti menderita. Pasti, semuanya. Buktinya lihat banyak pelaku maksiat yang akhirnya bunuh diri lah, yang inilah, narkoba lah. Kenapa? Dia tidak bahagia. Dia tidak bahagia. Dia mau joget-joget, ya habis joget dia hati sengsara. Dia nyanyi-nyanyi, habis nyanyi dia sengsara. Dia nonton film yang enggak benar, mungkin dia lezat ketika nonton, hatinya sengsara. Dia berzina, setelah berzina dia sengsara. Habis minum khamar, lezat, Tyler, habis itu dia sengsara. Dia tidak bisa menipu dirinya. Makanya lihat para pelaku maksiat, mereka bergelimang dengan ini, mereka bunuh diri, banyak di antara mereka. Keluarga hancur, ingin melarikan kesengsaraannya, bingung, akhirnya narkoba, akhirnya inilah. Kesengsaraan, kelezatannya ada, kita tidak memungkiri maksiat itu lezat. Masih lezat, makanya orang maksiat senang. Ya. Tapi setelah itu, sementara dia beli maksiat yang seperti itu, yang kelezatan sebentar itu, dia beli dengan imannya. Seandainya dia beli dengan duit saja nggak ada masalah. Tinggal duit banyak dia beli, enggak. Dia beli, keluarkan duit, biaya, dan imannya dia gadaikan untuk beli maksiat tersebut. Waqad sahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika sedang berzina dalam kondisi beriman. Qala ba'dhu sahabat, sebagian sahabat berkata, yunza'u minhu al-iman hatta yabqa ala ra'sihi mithlu dhullah fa in taba raja ilaihi. Maka ketika dia sedang bermaksiat, sedang berzina, iman keluar dari tubuhnya, ya. Kemudian nempel di kepalanya seperti dhullah, seperti naungan, masih bersambung dengan badannya. Fa in taba, kalau dia tobat kembali lagi, ya. Dan ini menunjukkan imannya dia gadaikan. Wa qala ba'dhu tabi'in, sebagian tabi'in mengatakan, yunza'u anhul iman kama yunza'u anhul qamis fa in taba labisahu. Dicabut darinya keimanan seperti dicabut baju dari badannya, kalau dia bertobat dia pakai lagi. Walihadza ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu al-Bukhari fi sahihihi. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dalam sebagian diriwayatkan dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam az-zunata fit tanur uratan. Nabi melihat para pezina, ya, dalam tanur. Tanur itu alat pembakaran yang seperti goa gitu, kemudian ada apinya, ya, biasanya kalau untuk bakar roti ditempel, sudah panas tempellah roti-roti di sampingnya. Tanur yaitu alat pembakaran, ya, untuk bakar roti misalnya. Fit tanur uratan, Nabi melihat mereka disiksa dalam tanur dalam kondisi telanjang bulat. Li'annahum ta'arrau min libasil iman. Kenapa mereka disiksa dalam telanjang bulat? Karena mereka telah telanjang dari iman mereka. Wa ada tanurus syahwati alladhi kana fi qulubihim tanuran zahiran yuhma alaihi finnar. Maka gejolak api syahwat yang ada dalam hati mereka ketika mereka sedang berzina, api syahwat mereka gejolak ingin mereka lepaskan, api tersebut akan berubah menjadi api yang benar-benar tanur yang membakar mereka, ya, di api, ya. Ini hal yang yang perlu kita renungkan agar kita bisa meninggalkan maksiat, ya. Bahwasanya kita rugi kalau kita bermaksiat, ya. Kita rugi. Iman kita gadaikan. Banyak kebaikan yang mungkin harusnya kita dapat tidak kita dapatkan, dan banyak keburukan yang harusnya kita bisa terhindar akhirnya kita dapatkan. Minimal kita buang-buang duit. Saya sering sampaikan. Orang yang hobi nonton film aja. Koleksi film 1000 film. Jadi dia nonton ada film baru lalu melihat. Dia nonton film 1 hari 2 jam saja. Coba 2 jam dia buang-buang waktu maksiat 1 hari 2 jam. Kali 365 hari sudah berapa? Sudah 750
Berapa? 350 sudah 700 jam. Bayangkan ini kalau dihisap nanti pada hari kiamat, subhanallah. Dia tidak menyangka ketika dia buka catatan amalnya, ternyata 700 jam per tahun dia nonton film. Coba kalau dia gunakan untuk baca Quran. Coba kalau dia gunakan untuk berzikir kepada. Coba kalau dia gunakan untuk ngobrol sama ayah dan ibunya, berbakti pada orang tua. Coba kalau dia gunakan untuk meluk anak-anaknya, berkasih sayang dengan istrinya, pahala. Minimal dia rugi waktu, minimal. Belum lagi rugi iman yang imannya harusnya tinggi, jadi jatuh lagi. Imannya harus tinggi, jatuh lagi. Orang-orang sudah luar biasa, sudah maju, dia terjungkal terus. Rugi. Kalau kita bermaksiat, kita rugi. Yang menyedihkan lagi kalau ternyata pahala kita ikut bablas. Pahala kita ikut bablas. Sebenarnya dalam hadis dari Sauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, la alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihamah baydan fayaj'aluha Allahu haba'an mansura. Sungguh aku mengetahui suatu kaum yang mereka dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan bawa pahala sebesar gunung-gunung di Tihamah. Pahala sebesar gunung banyak sekali. Maka Allah faja'alaha Allahu haba'an mansura, Allah jadikan seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Qala Thauban, ya Rasulullah sifhum lana. Ya Rasulullah, sifatkanlah mereka kepada kami. Siapa mereka itu? Ya. Kemudian Rasulullah berkata, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal kama ta'khudun, lakinnahum, mereka itu adalah saudara kalian, mereka juga dari suku-suku kalian, dan mereka di malam hari juga beribadah seperti kalian. Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Tapi mereka adalah kaum kalau mereka sedang bersendirian, mereka melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang menyedihkan jika seorang pahalanya akhirnya gugur gara-gara dia bermaksiat ketika sedang bersendirian. Ya, dia di hadapan umum seperti wali Allah, tetapi ketika bersendirian wali syaitan. Wali syaitan. Ya, ketika di depan banyak orang, masya Allah, ingkarul munkar. Ketika bersendirian, pelaku kemungkaran. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan demikian. Ya. Jadi paling tidak, ketika seorang bermaksiat, banyak kebaikan-kebaikan yang luput darinya. Paling tidak dia buang-buang waktu. Paling tidak dia buang waktu. Ya. Taib yang berikutnya. Yang keenam, masyhadul qahr wa dhafar. Menghadirkan dalam diri kita bagaimana kalau kita berhasil mengalahkan syaitan. Kita berjuang dan kita mengalahkan syaitan. Dan syahwat, mengalahkan syahwat dan syaitan. Fa inna qahra syahwat, menaklukkan syahwat, wa dhafar bi syaitan, dan mengalahkan syaitan, lahu halawatun, ada kenikmatan yang Allah berikan. Wa masarratun wa farhatun, ada kegembiraan. Inda man dhaqa dzalika a'dham min adh-dhafar bi aduwika min al-adamiyin. Kau akan merasakan kebahagiaan, merasakan kemenangan, merasakan kegembiraan lebih daripada kalau kau gembira mengalahkan musuhmu yang sesungguhnya dari manusia. Misalnya kau punya musuh dengan manusia. Wa ahla mauqi'an wa atamma farhatan, dan lebih manis dan lebih sempurna. Ya. Wa amma aqibatuhu fa ahmadu aqibatin, maka kesudahannya adalah kesudahan yang terbaik, yang terpuji. Wa huwa ka aqibatu syurbi dawa an-nafi' alladhi azala da'al jasad wa adahu ila sihhatihi wa i'tidalihi. Seperti sebagaimana seorang sedang berpenyakit, lama dia berpenyakit, kemudian dia minum obat, kemudian obat tersebut menghilangkan penyakit dari tubuhnya, kemudian mengembalikan kesehatannya kembali sehingga dia menjadi normal kembali. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan, seorang berjuang untuk melawan syahwat, menundukkan syahwat dan melawan syaitan. Ketika dia sedang digoda, sedang bergejolak syahwatnya, ingin bermaksiat, hatinya mengajak dia untuk berjalan ke sana, di sana ada perempuan cantik, kayak di sana ada tontonan bagus, kayak di sana ada nyanyian indah, kayak syahwatnya sedang bergerak. Setan membisikkan, sudah lakukan saja sesekali. Ya, manusia biasa kalau melakukan maksiat sesekali. Maka dia berusaha melawan, jangan dia tunduk. Dia berusaha melawan. Setiap dia bisa mengalahkan, menundukkan syahwatnya dan bisa mengalahkan setan, dia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan kegembiraan. Yang kegembiraan itu, kata Ibnu Qayyim, kebahagiaan tersebut lebih indah daripada kalau dia mengalahkan musuh nyatanya. Ya. Sebagaimana orang baru sakit minum obat kemudian sembuh, dia akan bahagia. Ya. Setelah sudah lama tergeletak kemudian minum obat kuat kembali.
Kita coba satu persatu, ikhwan. Sederhana saja. Saya tidak usah bicara maksiat-maksiat besar. Saya bicara maksiat melihat aurat wanita yang terbuka. Kita di Indonesia ini banyak ya. Di Jakarta apalagi ya. Kalau Jogja, saya lagi di Jogja mungkin kurang. Kalau di Jakarta lumayan banyak. Ya paling tidak kalau kita enggak tahu di Magelang ya, di rumah sakit jiwa mungkin kurang kali. Tapi kalau saya bilang kita punya HP, kita pasti ngelihat ya. Kita misalnya naik motor, tahu-tahu ada perempuan, kita laki-laki biasa, tahu-tahu perempuan mungkin terlihat bentuk tubuhnya, kita tundukkan pandangan. Yakin Allah akan berikan kebahagiaan. Yakin Allah akan berikan kebahagiaan. Kita tundukkan, kita pengen lihat. Normal manusia pengen lihat. Pemandangan indah kenapa dilewatkan? Lebih indah daripada melihat pohon-pohon dan gunung-gunung, lebih indah lihat perempuan cantik, wajar. Tapi kita tundukkan pandangan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam surat An-Nur ketika Allah sebutkan tentang qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum, katakanlah kepada orang beriman menundukkan pandangan mereka, itu lebih suci bagi mereka. Wallahu khabirum bima yasnaun, Allah tahu tentang apa yang mereka lakukan. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihim, dan seterusnya, dan katakan kepada wanita-wanita mukminah untuk menundukkan pandangan mereka. Setelah itu Allah sebutkan apa? Ayat setelahnya, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ya. Kata Ibnu Qayyim maksudnya apa? Orang yang menundukkan pandangan, Allah berikan cahaya keimanan dalam hatinya. Dia akan bahagia. Praktekkan. Dia akan bahagia. Karena pandangan haram itu adalah panah yang dilepaskan oleh iblis. Kalau Anda bertahan melihat yang haram, maka panah tersebut dilepaskan oleh iblis, siham iblis, maka tertancap dalam hati Anda, sulit untuk dicabut kembali. Sulit dicabut kembali. Jiwa sudah ternoda, hati sudah ternoda, jadi hobi. Ya. Maka segera palingkan pandangan, terhalangilah panah iblis tersebut, Allah ganti dengan cahaya Allahu nurus samawati wal ard. Oleh karenanya Ibnu Qayyim mengatakan mengalahkan syahwat itu perlu ya. Kalau kita sudah terbiasa mengalahkan syahwat, kita akan terbiasa. Ini perlu perjuangan. Mengalahkan syahwat, mengalahkan syaitan. Karena yang membuat kita terjerumus dalam maksiat adalah faktor internal, faktor eksternal. Faktor internal adalah syahwat kita, faktor eksternal adalah syaitan. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbuk. Illa man rahima rabbi ya. Sungguhnya jiwa menyuruh kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa menyuruh kepada keburukan, hawa nafsu. Makanya Nabi SAW berlindung dari keburukan jiwa. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami. Dan di antara doa zikir pagi petang, Allahumma fatiras samawati wal ardh, alimal ghaibi wasyahada, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syarri nafsi, dari keburukan jiwaku, hawa nafsu. Wa min syarri, dari faktor internal, wa syarri syaitani wa syirki, dan dari keburukan syaitan dan kesyirikannya. Dalam riwayat yang lain, wa syaraki, dari keburukan syaitan dan anak buahnya. Dan ini harus perjuangan. Kita sedang berperang melawan hawa nafsu. Makanya Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia mencegah jiwanya ya dari hawa nafsu. Dia lawan hawa nafsunya. Dan itu perlu perjuangan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'min la yumdi syayatinahu kama yumdi ahadukum ba'irahu fi safar." Ya, sungguhnya seorang mukmin melemahkan setan-setannya sebagaimana salah seorang dari kalian melemahkan ontanya ketika sedang safar. Ya, ontanya mungkin mau gerak macam-macam, dia pukul, dia tundukkan, akhirnya tunduk. Setan pun demikian. Harus kita lawan. Ya, kita tundukkan sehingga dia tidak kuat untuk menggoda. Ya, tentu dengan pertolongan Allah seluruhnya. Bukan kita biarkan nurut setan sini, nurut setan sana, nurut setan sana, nurut hawa nafsu, selalu menjadi budak setan dan hawa nafsu. Baik, kita lanjutkan yang ketujuh. Masyhadul iwad. Agar kita bisa meninggalkan maksiat, kita mengingat apa ganti yang Allah berikan kepada kita kalau kita meninggalkan maksiat. Apa kebaikan yang Allah berikan kepada kita kalau kita meninggalkan maksiat karena Allah. Wa huwa ma wa'adahu Allah subhanahu bihi min ta'widhi man tarakal maharim li ajlih. Yaitu apa yang Allah janjikan berupa ganti yang Allah berikan kepada orang yang meninggalkan perkara-perkara yang haram karena Allah Subhanahu wa taala. Wa naha nafsahu an hawaha,
dan dia bisa menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsunya. Liwazina bainal 'iwad wal mu'awwad fa ayyuhuma kana aula bil ithar ikhtarahu wartadahu li nafsihi. Maka hendaknya dia bandingkan antara apa yang Allah akan berikan kepada dia dengan yang sedang dia lakukan. Maksiat yang dilakukan ada kelezatan, iya. Ada kelezatan. Tapi kalau dia tinggalkan, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Hendaknya dia bandingkan. Dan jiwa tentunya memilih yang terbaik, yaitu memilih ya ganti yang Allah berikan, ya. Dan dia suka untuk dirinya ganti tersebut, ya. Ya, ini berdasarkan dalam hadis kata Nabi SAW, innaka lan tada'a syai'an ittaqa Allah illa a'taka Allahu khairan minhu. Sungguhnya tidaklah kau meninggalkan suatu karena bertakwa kepada Allah, kecuali Allah akan berikan kepada engkau yang lebih baik darinya, ya. Lebih baik darinya. Maka seorang berusaha ya untuk meninggalkan maksiat karena Allah. Saya ingatkan ini penting. Karena sebagian orang berhijrah bukan karena Allah, hijrah ibadah, meninggalkan wal muhajir man hajara, orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan manhallahu anhu, yang meninggalkan apa yang Allah larang. Maka seorang ketika berhijrah meninggalkan maksiat, dia harus karena Allah, bukan karena cari muka, bukan karena takut ocehan orang lain, bukan karena enggak enak sama teman-teman, bukan karena untuk diakui oleh orang lain, tidak, dia meninggalkan karena Allah. Makanya dikatakan man taraka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan suatu karena Allah. Kita dapat di sebagian orang meninggalkan suatu karena Allah, tapi dia meninggalkan suatu keharam tapi bukan karena Allah. Mungkin karena dunia, mungkin karena enggak enak, mungkin karena teman-temannya semua sudah resign, dia ikut-ikutan resign misalnya. Enggak, dia tinggalkan karena Allah. Baru dia akan merasakan ganti yang lebih baik. Ganti tersebut tidak mesti berupa harta, tapi Allah akan berikan dia kebahagiaan minimal. Dan banyak juga Allah berikan harta yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Ya, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Orang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik baginya. Lihat, ini di dunia. Apalagi kalau kita renungkan yang Allah gantikan di akhirat. Nabi SAW bersabda, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Siapa yang minum khamar dunia, dia tidak akan mendapatkan khamar di akhirat. Khamar di akhirat lezat luar biasa. Tapi kalau dia minum di dunia, dia tidak akan dapat. Tapi kalau dia tinggalkan, Allah akan berikan ganti di akhirat. Khamar akhirat. Ya. Man labisal harir fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Siapa yang pakai pakaian sutra bagi laki-laki di dunia, dia tidak akan pakai di akhirat. Kalau dia tinggalkan karena Allah, dia akan pakai sutra di akhirat, di surga. Ya. Maka gantinya tentu lebih baik di akhirat, di surga. Makanya orang yang bermaksiat dikatakan jahil. Allah sebut dengan orang jahil, dan banyak ayat menunjukkan akan hal tersebut. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin, tsumma yatubuna min qarib." Sungguhnya taubat itu hanya bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan dalam kondisi jahil. Semua pelaku maksiat disebut orang jahil. Ya, seperti kata Nabi Yusuf alaihissalam ketika berdoa, "Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wa illa tasrif anni asbu ilaihinna wa aku minal jahilin." Ya Allah, aku lebih suka di penjara daripada mengikuti rayuan para wanita tersebut. Kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, aku akan condong kepada mereka dan aku termasuk orang jahil. Aku akan melakukan maksiat. Sehingga orang semua pelaku maksiat disebut orang jahil. Kenapa? Di antaranya ada banyak makna kenapa disebut orang jahil. Di antaranya kenapa pelaku maksiat disebut jahil? Karena dia mendahulukan nikmat yang sementara dengan meninggalkan kenikmatan yang abadi yang sempurna. Dia mendahulukan syahwat yang sebentar, kemudian dia mengorbankan nikmat yang abadi di akhirat yang sempurna. Itu orang bodoh seperti ini. Suruh pilih 10.000, misalnya 1.000 rupiah dengan 1 triliun, pilih mana? Ya pilih 1 triliun. Orang hanya ambil 1.000 untuk bisa beli teh manis setengah gelas, karena teh manis 1 gelas 2.000, setengah gelas 1.000. Dia minum teh sebentar dia tinggal 1 triliun, orang bodoh. Makanya setiap pelaku maksiat orang bodoh. Kenapa? Setiap dia melakukan maksiat, ada nikmat surga yang luput dari dia. Perhatikan. Setiap dia melakukan maksiat, ada nikmat surga yang luput dari dia. Belum nikmat dunia. Nikmat dunia ada juga. Nikmat surga ada yang luput dari dia. Maka seorang memikirkan, kalau dia meninggalkan, ada gantinya. Pasti ada gantinya. Ya. Dan gantinya itu jauh lebih agung mulia daripada yang dia lakukan. Lihat betapa banyak orang. Kenapa kita dapati sebagian orang meninggalkan dunia, glamor, dia merasa ada kebahagiaan. Itu Allah baru sudah di dunia sudah diberikan kepada dia.
Ada orang yang dengan happy-happynya mungkin penyanyi terkenal, orang semua puji-puji dia, tapi ternyata dia tinggalkan musik semuanya, dia milih untuk ngaji, untuk hijrah. Tanya sama dia, kenapa? Ada kebahagiaan dia rasakan. Ada kesengsaraan ketika dia di tengah-tengah sedang terkenal, ada kesengsaraan yang dirasakan. Itu Allah sudah ganti di dunia, kebahagiaan yang semu, yang terkenal, kemudian diganti dengan mungkin dia tidak terkenal, tapi di rumah dengan anak istrinya dia lebih bahagia. Itu baru Allah berikan, bagaimana lagi dengan di akhirat. Maka ingat, seorang ketika bermaksiat, setiap dia bermaksiat ada kenikmatan yang jadi korban darinya. Di dunia, apalagi di akhirat. Yang ke-8, kita sampai 10 dulu ya. Masyhadul ma'iyah. Di antara hal yang membantu seorang meninggalkan maksiat, yaitu dia mengingat tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Wahyan naw'an. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah ada dua. Ma'iyatun ammah. Kebersamaan umum, yaitu Allah Maha melihat semuanya, Allah Maha mengilmui semuanya, Allah bersama kita dengan ilmunya di mana-mana, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, itu dengan ilmu Allah, ya. Wa ma'iyatun khassah, dan ada kebersamaan Allah yang khusus, yaitu pertolongan Allah. Allah menolongmu tatkala kau sedang dalam kondisi kesulitan. Jadi ma'iyah ada dua, kebersamaan Allah ada dua. Kita semua, baik orang Islam, baik non-Muslim, semuanya ada ma'iyatullah amma. Allah meliputi mereka seluruhnya dengan ilmunya. Allah bersama mereka dengan ilmu Allah. Tapi ada ma'iyah khassah, yaitu kebersamaan Allah secara khusus. Ya. Ketika Nabi Musa, Nabi Harun ketakutan untuk diutus ke Fir'aun, karena Fir'aun hebat, jagoan, punya anak buah yang banyak. Innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatugha. Ya Allah, kami takut kalau Fir'aun melakukan keburukan kepada kami. Kata Allah, la takhafa innani ma'akuma. Janganlah kalian berdua takut. Aku bersama kalian berdua. Asma'u, tapi kebersamaan khusus. Itulah yang kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut wahai, jangan sedih wahai Abu Bakar. Allah bersama kita. Namanya kebersamaan khusus. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Kebersamaan khusus, kebersamaan yang yaqtadi an-nasr wa ta'yid. Kebersamaan yang mengkonsekuensikan Allah akan menolong, Allah akan bantu dalam kondisi sulit. Ini tidak bisa diraih oleh pelaku maksiat. Ibnu Qayyim menjelaskan ma'iyah ada dua, ma'iyah amma, ma'iyah khasah. Fal amma itila'ur Rabbi ta'ala alaihi wa kaunuhu bi ainihi la takhfa alaihi haluhu wa qad taqaddam. Adapun ma'iyah amma, yaitu dia tahu Allah selalu melihat dia, Allah mengawasi dia, ya. Allah selalu melihatnya, tidak ada satupun kondisinya yang tersembunyikan dari Allah, dan telah lalu penjelasannya. Wal maksud huna al ma'iyatul khas. Adapun yang saya maksudkan dalam bahasa ini kata Ibnu Qayyim, maksudnya ma'iyah yang spesial, yaitu kebersamaan Allah dalam rangka Allah menolong. Kaqaulihi, seperti firman Allah, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Wa qauli innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah sungguhnya bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ihsan. Wa qaulihi wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah bersama orang yang berbuat ihsan. Fahadhil ma'iyatul khassah khairun lahu wa anfa'u fi dunyahu wa akhiratihi. Dan ini kebersamaan khusus dari Allah, lebih baik bagi dia, lebih bermanfaat bagi dia di dunia maupun di akhiratnya. Min qada'i wa tarihi, daripada dia menyalurkan hawa nafsunya, dia menghamburkan hawa nafsunya yang haram. Wa naili syahwati ala tamam, ya. Meskipun dia melampiaskan syahwatnya, lebih baik kebersamaan Allah daripada melampiaskan syahwatnya. Min awalil umur ila akhirih, fa kaifa yu'thiru 'alaiha ladzatan munaghasatan munakkadatan fi muddatin yasiratin minal umur, innama hiya ka ahlami naimin aw ka dhillin zailin. Allah, jadi Ibnu Qayyim mengatakan, bagaimana dia mendahulukan kelezatan yang tidak sempurna, yang tercoreng. Ya, orang-orang berzina. Tapi berzina, mungkin dia ketika berzina dia punya gambaran macam-macam dengan wanita, ternyata begitu-begitu saja. Dia mungkin minum khamr, bayangkan minum wine, sangat begitu saja. Dia mungkin nonton film porno, bayangkannya akan ternyata begitu saja. Lama-lama bosan juga, macam-macam. Orang maksiat seperti itu. Dia mungkin mendengar musik kayaknya ternyata begitu-begitu saja. Bosan, enggak enak, kurang enak, ganti lagi lagu, nonton film, ganti lagi film, berzina, ganti perempuan, ini kurang cocok, berfantasi cari perempuan, tidak sempurna. Kelezatan tersebut tidak sempurna. Ya. Lihat bagaimana orang-orang barat, bagaimana mereka kelainan seksual begitu banyak. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan apa yang mereka cari dan tidak akan mereka bisa dapatkan. Sampai kita dengar bagaimana dengan hewan lah, dengan apalah, macam-macam orang barat sana, ya. Ya.
Dan itu kenikmatan kelezatan cuma sebentar. Bagaimana kemudian dia melakukan hal tersebut sehingga dia meninggalkan seharusnya Allah bersama dia, seharusnya Allah menolong dia dari awal umur dia sampai akhir dia. Allah menjaga dia agar dia bisa husnul khatimah, ma'iyah khassah. Kemudian dia mendahulukan kemaksiatan yang sebentar ini sehingga ma'iyah khassah Allah hilang darinya. Seharusnya Allah bersama dia. Saat-saat genting Allah akan tolong dia, tapi dia selalu bermaksiat, Allah meninggalkannya. Selesai. Maka apakah orang yang cerdas mau mendahulukan kenikmatan yang tidak sempurna, yang penuh dengan kekurangan, yang cuma sebentar, kemudian yang dia cuma 1 jam, 2 jam, 5 menit, 10 menit, dia dahulukan daripada penjagaan Allah seumur hidupnya. Ma'iyah khasah ketika dia bertakwa kepada Allah. Tentunya dia pilih ma'iyah khasah. Oke, ikhwan, jangan sampai kita seperti itu. Kita bermaksiat, akhirnya kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak kejadian-kejadian kita terpuruk. Dalam kondisi-kondisi genting kita terjungkal, tidak ada yang tolong kita. Manusia enggak ada yang tolong, Allah tidak ada yang tolong. Allah tidak tolong. Ada orang dalam kondisi genting, manusia tidak tolong dia, Allah tolong dia. Banyak orang seperti itu. Ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, rekan-rekan sekalian, waktu sudah sampai pada puncaknya, sudah cukup. Saya mohon maaf. Insyaallah masih ada 12. Mudah-mudahan kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.